Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 438, tidak sabar untuk memakanku. Kebebasan. Seng Xiao segera menjawab sebelum menjelaskan, Huang Yao adalah bisnis keluarga dan seluruh keluarga bekerja di sana. Saat itu, saya masih belum berpengalaman dan jauh dari kata dewasa, itulah sebabnya saya sering berselisih dengan keluarga. Meskipun saya tidak suka orang lain mengatur hidup saya, keluarga saya mungkin yakin bahwa mengelola Huang Yao dengan baik adalah tugas dan tanggung jawab saya. Saya tidak percaya itu, itulah sebabnya saya meninggalkan keluarga Seng 6 bulan lalu. Sejak itu, saya tidak pernah berhubungan lagi dengan keluarga Seng, karena sayalah yang pergi sendiri. Meski begitu, saya berdiri lagi di tempat yang sama dengan kedua kaki saya sendiri. Jawaban Seng Xiao terhadap pertanyaan itu menegaskan bahwa dia tidak akan kembali ke keluarga Seng. Maksudmu kau tidak akan kembali ke Huang Yao? Mengapa saya harus melakukannya? Sekarang saya sudah membangun Zongteng. Lalu bagaimana dengan keluarga Seng? Maaf, sepertinya itu agak keluar topik. Wartawan itu segera meminta maaf. Saya tidak pernah bertemu mereka selama 6 bulan terakhir, kecuali pertemuan bisnis tempo hari. Saya yakin kita akan tetap menjadi orang asing yang akrab di masa mendatang. Wartawan itu mengangguk. Apakah Seng Xiao sedang menarik garis batas di sini? Baiklah, sekarang setelah aku menanyakan satu pertanyaan yang tidak sesuai topik, maka izinkan aku menanyakan pertanyaan lain. Orang-orang yang pernah kutemui sebelumnya selalu mengatakan kepadaku bahwa putra mahkota Huang Yao tidak boleh diganggu dan merupakan perwujudan bahaya. Meski begitu, aku merasa nyaman duduk di sini bersamamu dan tidak ada bahaya sama sekali. Apa yang bisa mengubahmu begitu banyak? Seng Xiao memikirkannya, dan akhirnya berbalik untuk melihat juru kamera. Tentu saja, dia sebenarnya tidak melihat ke arah juru kamera, tetapi ke arah Mukiki. Usiaku akan segera menginjak 30, dan menurutku keluarga dan kewajaran menjadikan aku seperti sekarang. Ya, tapi saya sudah memperhatikan Anda, canda wartawan itu kemudian. Semua orang, meskipun kepala Seng tampak melihat ke arah juru kamera kita ketika dia menjawab pertanyaan saya, tetapi tidak seorang pun mungkin bisa menebak siapa yang berdiri di belakangnya. Ngomong-ngomong, kudengar Zongteng tidak hanya terlibat dalam keperluan militer, tetapi mereka juga tengah mengembangkan senjata. Mungkinkah ini yang akan terjadi pada masa depan perusahaan? Kami sebenarnya sedang mempelajari kemungkinan mendirikan departemen baru untuk menginvestasikan lebih banyak modal dan sumber daya manusia, bersama dengan banyak industri lainnya. Saya berharap semua orang dapat terus mendukung kami. Begitu ya. Jelas sekali di sini bahwa Zongteng dipenuhi dengan ambisi. Karena itu, izinkan saya menentang tradisi dan mengajukan pertanyaan yang tidak akan berani diajukan siapapun. Seperti yang kita semua tahu, hubungan Anda dengan Nona Mukiki menarik banyak perhatian. Dia pernah dicap sebagai pengantin muda keluarga Seng, tetapi saya ingin tahu apakah ada rencana ke depan untuk kalian berdua sebagai pasangan, atau beberapa keputusan penting. Apa yang bisa aku katakan? Dialah yang bersikeras ikut denganku ke wawancara ini. Meski kata-kata Seng Xiao terdengar menghina, semua orang yang hadir tahu bahwa dia jelas-jelas sedang menunjukkan rasa sayang di depan umum. Dan bukankah dia yang meminta anak kecilnya untuk datang? Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia akan membeli 100 eksemplar majalah Anda saat edisi eksklusifnya diterbitkan. Tampaknya editorial Anda akan meraup untung besar. Benarkah? Baiklah, terima kasih banyak, Nonamu. Wartawan itu tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bertanya lebih jauh tentang hubungan mereka, High plus P, karena hal itu selalu terungkap, meskipun rincian yang rumit masih dirahasiakan untuk menjaga kesan misteri. Dan dalam wawancaranya, Seng Xiao telah menjawab segalanya tentang keluarga Sen dan keluarga Seng, serta gosip-gosip yang ingin diketahui semua orang. Namun, tujuan utama wawancara tersebut adalah untuk mengungkap keburukan keluarga Seng dalam upaya mendapatkan sepotong kuenya, dan dia memberitahu semua orang bahwa dia telah lama meninggalkan keluarga Seng dan tidak pernah berhubungan dengan mereka selama setengah tahun. Selain itu, dia tidak ingin berinteraksi lebih jauh dengan mereka, dan hanya berharap keluarga Seng akan memainkan peran mereka sebagai orang asing yang dikenalnya. Tidak ada yang tahu seberapa besar tamparan yang akan diterima keluarga Seng ketika berita eksklusif itu diterbitkan. Setelah wawancara, wartawan itu pun berjabat tangan dengan Mukiki. Saya benar-benar iri padamu, Nonamu, ketua Seng sangat mencintaimu, namun, tidakkah menurutmu kamu kehilangan sesuatu karena dia tidak menyebutkan tentang tato namanya di telingamu? Mukiki menoleh untuk melihat Seng Xiao, lalu menunjuk tulang selangkanya sendiri. Dia benar-benar menaruhnya di sini. Begitu ya, sang wartawan terkesiap kagum. Pada akhirnya kau akan menemukan pangeran yang kau takdirkan. Yah, aku tidak punya pangeran, tapi aku punya seorang putra. Jadi, itu kurang lebih sudah cukup. Wartawan itu tersenyum, dan meninggalkan Zongeng bersama yang lain dari editorialnya. Saat itulah Seng Xiao memegang pinggang Mukiki dan berkata, tahukah kamu?
Cara kamu menatapku sama seperti saat kamu sedang menahan rasa cinta yang bertepuk sebelah tangan, seolah kamu tidak sabar untuk melahapku. Aku, melakukannya. Mukiki bertanya sambil memegangi wajahnya sendiri. Semua orang melihatnya. Dan kau mencoba menyangkalnya. Yah, mau bagaimana lagi? Itu salahmu karena begitu tampan. Mukiki membalas. Baiklah, aku harus pulang dan berkemas setelah wawancara selesai, karena aku akan pergi nanti. Seng Xiao memeluknya erat saat itu. Aku akan mengatakannya lagi, berhati-hatilah. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatanmu. Mengerti? Meskipun dia enggan melepaskannya, pada akhirnya anak kecilnya perlu tumbuh dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Terkadang, dia bahkan mungkin merindukan Mukiki yang dulu pendiam, karena dia selalu mendengarkannya. Akan tetapi, dia tidak memiliki jiwa seperti sekarang. Atas perintah Seng Xiao, Suce telah menyelidiki apa yang ditanyakan Lin Muan. Seng Xiao sendiri yang menyampaikan informasi itu kepada Lin Muan, agar dia tidak mengganggu anak kecilnya. Dan begitu Lin Muan membaca informasi itu, dia langsung mengerti bahwa Lin Tua telah mempekerjakannya untuk mementaskan suatu pertunjukan. Itulah sebabnya dia langsung mengganggunya begitu tiba di akademi, dan mengaku menyukainya hanyalah permainan pikiran. Mendengar itu, Lin Muan menyimpan informasi itu, dan bersiap menerima lada kecil itu setelah kelas selesai. Lu Qianqian selalu tepat waktu. Dia membawa makanan ringan kesukaan Lin Muan, dan menunggu di gerbang setelah mendaftarkan diri. Mata Lin Muan tampak gembira saat melihat sosoknya. Lada kecil. Lu Qianqian berdiri dan menatap Lin Muan dengan tajam. Jangan mengatakan hal-hal vulgar seperti itu di depan umum. Sambil tertawa, Lin Muan menuntunnya ke kantin. Coba makanan di sini. Hei, aku kurang lebih adalah nona muda dari keluarga Lu. Kau ingin aku makan makanan yang sederhana seperti itu? Aku tidak punya uang untuk mentraktirmu makan malam mewah sekarang. Hati Lu Qianqian tiba-tiba menegang saat itu, tetapi dia tidak memandang rendah akademi kepolisian.